Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Kita bahas lagi buhum syakur ya. Jadi abuhum ya, bapak mereka sajalah, bapak mereka yang mengagungkan dan mencintai buhum syakur ini. Jadi perkataannya itu banyak sekali yang menyimpang, yang menyeleweng ya. Sekali lagi sayangnya orangnya sudah mati, tetapi itu tidak menjadikan muhibbin yang bersangkutan ini berhenti menyebarkan ceramah-ceramahnya buhum syakur ini. Nah, itu selalu saja ada video baru ya, dalam pengertian uploadannya, baik itu potongan-potongan atau tema-tema satu kajian begitu. Dan saya lihat banyak sekali komentarnya itu yang mengatakan ini adalah pencerahan, kemudian ilmunya tinggi, tidak ada yang sampai bisa menggantikan buhum syakur ini dan lain sebagainya. Nah, saya mau memberikan dulu insight seperti ini ya. Agama Islam itu bukan milik siapapun. Bukan milik siapapun agama Islam itu. Dalam pengertian bahwa apabila ada orang yang berkata salah ya salah. Dan kalau ada salah berarti harus ada patokan benarnya. Nah, patokan benarnya itu siapa? Ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah itu siapa? Kita kalau misalkan membahas dengan ta'rif ya agak susah begitu, karena ini harus panjang pembahasannya, karena ta'rif itu harus jami' dan mani', harus mudharirbun akis ya. Itu pembahasannya panjang kalau dengan ta'rif. Cuman kalau misalkan kita dengan taksim saja, pentakrifannya itu yang namanya Ahlus Sunnah itu di dalam akidah itu Asy'ariyah Maturidiyah, kemudian di dalam madhab itu salah satu madhab yang 4, kemudian di dalam tasawuf atau di dalam torikoh begitu itu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di dalam torikohnya, kemudian di dalam pemahaman tasawufnya siapa? Al-Imam Al-Ghazali begitu. Nah, inilah yang dipakai minimalnya di Indonesia sebagaimana diiktirafkan oleh Nahdlatul Ulama. Ini adalah patokan benarnya. Maka yang tidak sama dengan ini maka salah begitu. Siapapun itu, termasuk orang yang masih hidup atau yang sudah mati. Nah, yang sayangnya apabila misalkan dengan matinya seseorang maka kemudian qaulnya itu ikut-ikutan mati, maka tidak perlu kita membahas perkataan orang yang sudah mati begitu. Masalahnya tidak, orangnya sudah mati tetapi perkataannya itu masih hidup. Nah, dari sinilah kita kemudian memutuskan untuk membahas apa-apa yang menjadi permasalahan. Mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran bagi orang yang memang mau belajar dan menjadi rasa syukur dan pengingat bagi orang-orang yang memang sudah mengetahui kesesatan perkataan yang dibahas, yang mana dalam hal ini adalah perkataannya buhum syakur itu. Nah, apa yang akan dibahas kali ini mengenai Jumatan ya. Kita akan lihat yang mana setelah saya lihat itu ada kesimpulannya juga, ternyata jangankan di dalam wilayah hakikat ya, jangankan dalam wilayah tasawuf itu acak-acakannya parah begitu buhum syakur ini. Di dalam syariat pun ternyata yang bersangkutan ini tidak memahami itu, banyak sekali kesalahannya. Kita saksikan saja ya. Silakan. Salat Jumat itu ya sejarahnya kapan ya, saya kira secara mendetailnya bisa kita lihat ya. Dan ayat yang menjelaskan salat Jumat itu wajib adalah ayat yang terkenal, wa idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fasau ila dzikrillah wa dzarul bay'. Apabila nudiya lis-salat, sudah ketika ada panggilan untuk salat, min yaumil jumu'ati, di hari Jumat, yaitu salat Jumat, fasau ila dzikrillah, silakan Anda berzikir kepada Allah ya, wa dzarul bay', dan tinggalkanlah tinggalkanlah perdagangan kamu. Jadi artinya bahwa sejak ayat itu diturunkan itu sebagai satu saat diwajibkannya sholat Jumat. Adapun waktu persisnya tanggal berapa, hari apa, ini juga saya tidak dapat banyak informasi. Malah yang aneh lagi, hadis-hadis Nabi yang menceritakan khutbah Jumatnya Nabi itu nggak ketemu saya tuh. Oke, sebentar ya, sampai sini dulu. Tadi ada
sedikit kesalahan di dalam menerjemahkan itu ya. Jadi mi yaumil jumu'ah itu bukan fi yaumil jumu'ah, bukan, tapi mi yaumil jumu'ah. Sebagian begitu, pada sebagian. Makanya pada sebagian ini mana yang dimaksud? Nah, yang dimaksud itu yang di dalam waktu zuhur yang kita kenal sekarang sebagai hari Jumat begitu, atau sholat Jumat. Nah, kemudian ada iskal juga yang disebutkan oleh Buhum Syakur ini, bahwa katanya tidak tahu kapan persisnya, tanggal berapa, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, kalau itu memang kebiasaan ya di dalam kejadian-kejadian pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu memang tidak diketahui, bukan hanya di dalam sholat Jumat saja. Di dalam hal yang lain pun, kalaupun ketemu misalkan tanggalnya, itu suka ada khilaf tuh, begitu. Jadi itu memang bukan kebiasaan untuk mentakyin tanggal berapa hari apa. Cuman kalau ahli hadis yang sudah pakar sekali seperti Ibnu Hajar Asqalani misalkan, beliau itu suka ada sedikitnya memberikan zon ya, tapi tetap zon, ini sangkaan saja ya, bisa benar bisa salah. Mana hadis yang lebih dahulu diucapkan begitu, itu suka ada. Mana hadis yang lebih dahulu, itu kan tidak ada tanggalnya tuh, tetapi dengan keistimewaan mereka itu bisa melihat sangkaan begitu, hadis ini lebih dahulu daripada hadis itu lebih belakangan daripada hadis ini. Yang mana itu nanti penting apabila kita sudah membicarakan hukum yang tanakud, yang mana akan diketahui dari situ mana nasikh mana mansukh. Jadi sebetulnya jangan heran begitu ya, orang-orang yang melihat ceramah ini, jangan heran. Bukan kalau Inul bisa goyang bukan. Jangan heran kalau memang tidak sedetail itu ya, bukan sejarah yang ada tanggalnya, harinya, jamnya berapa turun hadis ini, bukan. Nah, kemudian iskal yang kedua di sini, atau yang ketiga ini ya. Yang ketiga apa katanya tadi? Sebentar, lupa saya. Gara-gara Inul itu. Hadis Nabi yang menceritakan tentang khutbah ya. Khutbah Jumatnya Nabi itu nggak ketemu saya. Nah, hadis-hadis yang menjelaskan khutbah Jumatnya Nabi nggak ketemu. Ya salah ya, kalau misalkan kadang-kadang pun memang transmisi ilmu itu jelasnya bukan dengan hadis. Contoh misalkan seperti rukun sholat yang kita lakukan, dari mulai syarat, rukun sampai yang membatalkan, itu nggak bakalan ada hadis utuh, tuh nggak bakalan ada. Itu istinbatnya para ulama. Dan di antara yang paling kuat, ini lebih kuat daripada hadis ya, yang lebih kuat daripada hadis apa? Perbuatan yang mutawatir begitu, ijma. Jadi ijma'nya itu ya ada ijma' yang qauli, ada ijma' yang fi'li, ada ijma' yang sukuti. Salah alamat kalau Buhum Syakur ini mau melihat hadisnya Rasulullah atau mau melihat hadis yang berkenaan dengan khutbah Jumat, kemudian nggak ketemu di hadis mana, kemudian menjadi ada iskal terhadap sholat Jumat ini sebagaimana yang nanti akan dikatakan sama Buhum Syakur ini. Itu adalah pola pikir yang salah sedari awal. Usul fikihnya tidak selesai begitu. Dan jangankan usul fikih orang seperti ini, usul katakanlah usul fi husulil ilmi ya, asal di dalam hasilnya ilmu kepada kita itu bagaimana. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Said Fodah, kan ada 3 jalan itu. Jalan khobar ya, disebut sama itu. Kemudian ada dari jalan hissi, panca indera, sebut basor. Kemudian ada dari jalan berpikir murni yang disebut fuad. Ini orang nggak bakalan tahu. Saya yakin ya udah nggak bisa diverifikasi ya, karena orangnya sudah tidak ada begitu, sudah tidak bisa ditanya sama saya, ditanyanya sama malaikat, sudah di dalam kubur begitu. Dan ini pikiran-pikiran liar seperti ini adalah pikiran-pikiran yang tidak dipagari oleh syariat yang benar, tidak dipagari oleh metodologi berpikir syariat yang benar. Dan yang mana metodologi berpikir syariat yang benar itu, kalau urusannya dengan hukum ahkam furu, adanya di dalam usul fiqih. Ini tidak menguasai yang bersangkutan ini. Iya, dan banyak berselisih pendapat dalam hal sholat Jumat ini sendiri. Sehingga di desa kami, di desa Tulung Agung, itu sholat Jumat itu dilakukan seperti biasa. Tapi setelah selesai Jumat, mereka sholat lagi. Sholat apa? Sholat zuhur. Namanya sholat mu'adah. Masih banyak di Cirebon juga masih banyak ya.
Jadi artinya pemahamannya bahwa yang wajib itu sholat zuhur, bukan sholat Jumat. Oke. Jadi kalau kita melakukan sholat Jumat, berarti ya zuhurnya juga tetap tidak ditinggalkan, ya sholat zuhur juga. Nah, kebanyakan itu melihat bahwa dengan kewajiban sholat Jumat berarti menggantikan sholat zuhur dengan alasan sholat Jumat 2 rakaat, tetapi ada khutbahnya 2 khutbah, khutbah ula sama khutbah tsaniyah, khutbah pertama khutbah kedua sama 2 rakaat, berarti itu sholat zuhur menggantikan sholat Jumat menggantikan sholat zuhur. Jadi kalau hari Jumat yang wajib bukan sholat Jumat tapi sholat zuhur, sholat Jumatnya, sholat zuhurnya tidak usah dilakukan. Kebanyakan begitu kan. Tapi sebagian ada lagi yang mengatakan sekalipun sholat Jumat zuhurnya tidak hilang. Jadi beginilah. Oke, sebentar ya. Ini harus disimak dengan baik karena sebagian perkataannya benar, sebagian perkataannya itu salah, dan salahnya ini bisa fatal ya. Kita benturkan kemana ya? Sebentar nih tadi. Kalau kita melakukan sholat Jumat, Nah ya, ini nih. jadi itu sholat Jumat dan banyak berselisih pendapat itu nggak ketemu saya tuh. Oke, dari sini kita lihat satu-satu ya perkataannya nih. Iya. Dan banyak berselisih pendapat Oke. dalam hal sholat Jumat ini sendiri. Nah, oke. Banyak berselisih pendapat. Nah, ini seharusnya ya Buhum Syakur ini menjelaskan perselisihan pendapatnya itu di dalam hal apa. Betul, karena banyak sekali perkara di dalam ibadah itu yang sifatnya ijtihadi, makanya masuk ke dalam pembahasan tentang fikih begitu. Cuman kalau menjelaskan kepada orang awam ya, apalagi kepada khalayak orang-orang yang suka ngikut tipikalnya, yang ngikut Buhum Syakur ini bukan santri yang santri-santri amat, bukan orang yang memahami agama dari fondasinya kemudian sampai kepada tasawufnya begitu. Itu tipikal audiensnya Buhum Syakur ini. Seharusnya kalau menjelaskan khilaf seperti ini, jelaskan khilafnya di mana, supaya jangan sampai nanti ada sangkaan khilafnya itu di dalam kewajibannya. Karena ini adalah ma'lumun minad-dini bid-darurah, yang mana apabila seseorang memiliki i'tiqad bahwa sholat Jumat ini sampai tidak wajib, maka dia telah keluar dari agama. Dan perkataan Buhum Syakur ini ada kemungkinan difahami seperti itu. Nah, makanya kita lihat dulu seperti ini. Apakah betul ada khilaf? Betul sekali ada khilaf, dan khilafnya itu memang kuat ya. Dalam pengertian satu madhab, kalau kita lihat khilaf beda madhab begitu ya. Satu madhab dengan madhab yang lain, dalilnya itu kuat-kuat. Nah, sebelum kita masuk kepada khilafnya, kita bahas dulu yang tidak khilafnya, yang mufakatnya, yang ittifaknya. Jadi jangan sampai mengatakan ini khilaf mutlakon begitu. Jangan, karena bisa jadi orang paham atau memahami bahwa khilafnya ini di dalam kewajibannya. Khilafnya itu nanti misalkan terjadi di mana? Di kapan wajibnya, kemudian kapan akhirnya, bagaimana cara mengkodoknya, kemudian berapa orang yang yang harus ada sehingga menjadi wajib sholat Jumat itu pada hari itu, dan lain sebagainya. Jadi khilafnya di situ, bukan di dalam asal sholat Jumatnya. Nah, inilah yang membingungkan dari perkataannya Buhum Syakur ini. Kita teruskan dulu nih. Sehingga di desa kami, di desa Tulung Agung, itu sholat Jumat itu dilakukan seperti biasa. Tapi setelah selesai Jumat, mereka sholat lagi. Sholat apa? Sholat zuhur. Namanya sholat mu'adah. Nah, itu bukan sholat mu'adah. Jadi kenapa? Dan itu bukan di Tulung Agung saja ya. Saya termasuk salah satu orang yang melaksanakan hal itu. Jadi setelah Jumatan itu, saya sholat zuhur lagi. Dan sholat zuhurnya ini bukan mu'adah. Mu'adah itu dia mengulang. Nah, mengulang itu berarti sebelumnya pernah dilakukan dan sah. Nah, sholat mu'adah itu dia bisa berlaku apabila kita misalkan sudah sholat zuhur munfarid. Kemudian tatkala keluar rumah atau misalkan kita berkumpul dengan kawan-kawan, ternyata guru kita itu sholat berjamaah. Nah, kita kan mau nih mau mendapatkan pahala berjamaah. Baru di situ ada sholat mu'adah.
mengulang ya. Mengulangnya itu bukan qadha, bukan. Itu memang sebelumnya sudah ada sholat yang sah. Kemudian untuk mendapatkan pahala yang lain, maka kita melakukan sholat yang serupa yang sudah kita laksanakan. Itu ada tuh hukumnya sunnah, tetapi niatnya wajib. Bukan sholat Jumat ini. Kalau sholat Jumat yang dilakukan setelah ba'da sholat Jumat itu dilakukan karena ihtiyat. Dalam pengertian begini, karena Syafi'iyah itu sangat sulit sekali Syafi'iyah itu, apalagi zaman sekarang ya, untuk memastikan sahnya. Itu dilihat dari beberapa segi. Dilihat dari segi 40 orang. 40 orang ini loh ada syarat-syaratnya. Di antara syaratnya itu ya, kalau yang paling susah itu yang saya dapatkan kalau tidak salah di dalam penjelasannya Al-Imam Al-Baijuri itu, harus mampu menjadi khotib seluruhnya itu, yang 40 orangnya ini. Apabila kurang satu saja, maka tidak ada kewajiban sholat Jumat, yang ada itu kewajiban sholat zuhur. Itu yang paling ketat tuh. Kemudian yang lebih longgar itu sholat masing-masingnya sah. Kemudian lebih longgar lagi, ini harus ahlu ta'lim, harus orang yang memang belajar agama yang 40 itu. Itu sudah yang paling ringan. Jadi 40 ini banyak sekali syaratnya. Yang mana zaman sekarang apabila kita ini bermadzhab Syafi'i akan sangat sulit sekali datang zon sangkaan bahwa 40 orang ini kumpul. Nah, tatkala tidak sampai datang zon 40 orang ini kumpul, maka kita sholat zuhur. Karena berarti apabila ternyata sholat Jumat itu tidak sah karena syaratnya itu tidak tercukupi, maka yang diperintahkan itu bukan sholat Jumat, hitobnya itu, tetapi apa? Tetapi sholat zuhur. Nah, ini yang harus difahami. Jangan nanti memahami seperti yang dikatakan sama Buhum Syakur ini. Jadi yang diperintahkan itu adalah sholat zuhur, sehingga sholat Jumat itu tidak mengganti sholat zuhur. Tidak begitu. Ini tergantung dulu apakah syaratnya ini ada atau tidak. Apabila syarat wajibnya begitu ya, syarat wajibnya mendirikan sholat Jumat itu terpenuhi, maka yang wajib itu adalah sholat Jumat. Tetapi apabila tidak terpenuhi, maka yang wajib itu adalah sholat zuhur. Nah, bagaimana kita punya sangkaan ini terpenuhi atau tidak? Ghalabatuzon. Ghalabatuzon dari apa? Dari ilmu yang kita ikuti, dari Syafi'iyah misalkan. Begitu nanti ghalabatuzonnya. Nah, sehingga ya banyak jalan keluar sebetulnya. Ini permasalahan fikih yang sangat ribet itu di dalam Jumatan, karena memang Jumatan ini nanti dia akan dipakai, salah satu hikmahnya itu untuk membangun komunitas yang solid. Salah satu hikmahnya, bukan ilatnya, bukan tujuannya, bukan, tapi salah satu hikmahnya dari sholat Jumat itu untuk membangun komunitas yang solid. Nah, sekarang komunitas yang solid itu tidak ada, karena apalagi yang masjid di pinggir-pinggir jalan begitu. Ini sangat ribet sekali permasalahannya, dan Buhum Syakur ini otaknya nggak mampu untuk memahami perkara seribet ini begitu. Itu yang saya dapatkan ya. Bisa diprotes silahkan. Masih banyak di Cirebon juga masih banyak ya. Jadi artinya pemahamannya bahwa yang wajib itu sholat zuhur, bukan sholat Jumat. Enggak begitu. Jadi kalau kita melakukan sholat Jumat, berarti ya zuhurnya juga tetap tidak ditinggalkan ya, sholat zuhur juga. Enggak begitu. Nah, kebanyakan itu melihat bahwa dengan kewajiban sholat Jumat berarti menggantikan sholat zuhur dengan alasan sholat Jumat 2 rakaat, tetapi ada khutbahnya 2 khutbah, khutbah ula sama khutbah tsaniyah, khutbah pertama khutbah kedua sama 2 rakaat, berarti itu sholat zuhur menggantikan sholat Jumat menggantikan sholat zuhur. Jadi kalau hari Jumat yang wajib bukan sholat Jumat tapi sholat zuhur. Sholat Jumatnya, sholat zuhurnya tidak usah dilakukan. Kebanyakan begitu kan. Tapi sebagian ada lagi yang mengatakan sekalipun sholat Jumat zuhurnya tidak hilang. Jadi beginilah. Oke, sebentar. Nah, itu menyebutkan kebanyakan begitu itu kepada siapa? Karena kebanyakan mayoritas di kita itu Syafi'iyah, dan Syafi'iyah tidak begitu cara memahaminya. Ini yang dituduh sama Buhum Syakur memahami demikian itu siapa? Bahwa sholat Jumat itu sebagai pengganti dari sholat zuhur itu secara asolatan begitu ya? Enggak, bukan sebagai pengganti. Memang wajibnya sholat Jumat
kalau syarat wajibnya itu tadi terpenuhi, dan apabila memang syarat sahnya juga terpenuhi dan rukun-rukunnya terpenuhi. Itulah nanti permasalahannya, kenapa orang itu melakukan sholat zuhur setelah sholat Jumatnya, karena ada ghalabatu dzon pada dirinya. Kemungkinannya apa? Satu, bahwa memang tidak ada tolab sholat Jumat karena syaratnya tidak terpenuhi, begitu. Itu ghalabatu dzon yang pertama. Ghalabatu dzon yang kedua, syaratnya bisa terpenuhi tetapi rukunnya tidak terpenuhi. Itu ghalabatu dzon yang kedua, sehingga setelah Jumat zuhur lagi. Atau ghalabatu dzon yang ketiga, apa, didahului oleh Jumatan yang lain, karena Syafi'iyah itu satu dengan hitungan tertentu lah ya. Ini khilaf, ada yang mengatakan satu desa, satu kecamatan, malah ada yang mengatakan satu kabupaten. Itu harus tahqiq, memang betul tidak bisa berkumpul pada satu tempat, begitu, harus tahqiq. Kalau tidak tahqiq, maka di satu tempat itu hanya ada satu Jumatan. Lah tiba-tiba ternyata Jumatan kita bisa jadi didahului oleh orang lain karena khotib kita kelamaan khutbahnya, begitu. Bisa jadi datang ghalabatu dzon seperti itu, akhirnya sholat zuhur lagi. Nah pada akhirnya ini ya, adalah kedalaman di dalam memahami khitabullah, kedalaman di dalam memahami hukum syar'i, dan ini ada di dalam ilmu kalam, dan Buhum Syakur ini tidak memahami hal itu. Ya sayangnya orangnya sudah tidak ada, begitu. Kalau orangnya masih ada ya kan dia bisa membela diri ya, apakah benar atau tidak. Ya makanya tantangan saya bukan kepada orang yang sudah matinya nih, tetapi kepada yang mengikutinya. Ya, yang mengikutinya gimana ini? Kalau misalkan memang betul, ayo keluarin hujah kalian kalau memang betul, begitu. Kalau memang sudah terbuka dan terbukti salah, sudah stop ngupload video baru tentang Buhum Syakur ini. Kenapa? Ini jahil yang apa katakanlah jariah, begitu, terus menerus. Orangnya udah nggak ngomong, begitu, karena direkam kemudian dijadikan produk digital, kemudian terus-terusan diupload setiap hari. Ini orang kena subhatnya. Pemikiran seperti ini salah. Saya nyuruh pembantu suruh ngambil sendok. Ketika dia ngambil sendok, saya perintah lagi, garpu, kasana garpu. Confuse pembantu ini. Sendoknya ditinggal, diganti garpu. Karena majikan saya nyuruh ngambil sendok, tapi menyusul kemudian suruh ngambil garpu, berarti sendoknya tidak jadi diambil. Mungkin terjadi begitu enggak? Mungkin. Yang kedua, dua-duanya dibawa, sendoknya dibawa, garpunya dibawa. Nih sendoknya, nih garpunya, bener nggak? Itu jadi persoalan. Iya. Nah, sebentar. Saya mencoba. Nah, nanti tadi kalau misalkan disebutkan, ada sebagian yang mengatakan ini yang wajibnya adalah sholat zuhur secara mutlak. Sebutkan mana, madhab siapa? Apakah Ahlussunnah atau bukan, begitu? Saya tidak bisa mengklaim tidak ada, karena mengatakan tidak ada itu lebih sulit daripada mengatakan ada. Cuman ya. Kalau kita kembali lagi kepada tadi, nih bukan tidak ada yang memahami, minimalnya Syafi'iyah ya, karena tadi dia mengatakan mayoritas kan, sedangkan mayoritas itu Syafi'iyah. Sholat zuhur setelah Jumat itu tidak boleh ya, tidak boleh karena tidak ada tolabnya, haram itu. Apabila memang ghalabatu dzonnya ini sah. Ya udah, ada yang Jumatan ada 1000 orang, ya masa sih nggak ada 40 orang, kemudian khotibnya juga pesantrenan, begitu ya, kemudian khutbahnya juga tidak terlalu lama, kemudian kita tidak mendengar masjid yang lain ada ada yang sudah duluan selesai. Udah ghalabatu dzon ini sah, begitu. Salam nggak boleh sholat zuhur. Nah ini harus dipaham, nggak begini. Ini ada confuse ya perintahnya, apa zuhur, apa Jumat. Betul itu ada bagi orang yang tidak sampai dzon. Pastinya ada tolab sholat Jumat, betul. Tapi kemudian ditamsilkan dengan membawa keduanya, nggak bisa ya, nggak bisa. Ini kiasnya ma'al farik. Dan sayangnya untuk orang-orang yang tidak belajar, perumpamaan seperti ini seolah-olah memberikan penjelasan kepada para imamnya, kepada DKM-nya. Lumrahnya umumnya kebanyakan di mana-mana sholat zuhur itu menggantikan sholat Jumat itu menggantikan sholat zuhur. Ada lagi pendapat yang lemah, tapi katanya pendapatnya lemah bahwa Jumat itu tidak wajib, artinya boleh dilakukan dan boleh tidak. Sampai syarat rukunnya pun berbeda. Okay. Kalau Imam Syafi'i, sebentar, kalau syarat rukun berbeda iya, cuman kalau yang mengatakan tidak wajib secara mutlak siapa? Ini yang
apa yang menyebarkan video ini itu harus bertanggung jawab. Kalau ada memang yang mengatakan tidak wajib, karena sependek pengetahuan saya itu maklumun minad-dini bid-darurah, yang apabila ini ditasdiq bahwa sholat Jumat itu tidak wajib, perintahnya jelas di dalam Al-Quran begitu. Ini amarnya jelas, amarnya itu miyaumil jumu'ati bi ba'di ya idza nudiya bagaimana bahasanya itu miyaumil jumu'ati idza nudiya lis-shalah, apabila dipanggil untuk melaksanakan sholat. Saya tidak mau menisbahkan itu kepada Al-Quran ya, bacaan saya nih nggak lupa saya ayatnya itu suka susah ngambilnya. Apabila mi yaumil jumu'ati ba'da yaumil jumu'ah, pada sebagian waktu Jumat, atau ba'di yaumil jumu'ati, pada sebagian hari Jumat, itu ada yang dimaksud dengan ta'yin, yaitu sholat Jumat sebagaimana sampai kepada kita secara mutawatir. Kemudian bagaimana mungkin ada seorang ulama yang mengatakan itu tidak wajib secara mutlak begitu ya? Tidak wajib. Ada yang mengatakan, siapa yang mengatakannya? Karena sependek pengetahuan saya ini sudah ijma' dan maklumun minad-dini bid-darurah, yang mana apabila tidak diikrar kewajibannya bisa keluar dari agama. Itu tolong diperhatikan ya. Ini bukan permasalahan kecil. Sholat Jumat itu dilakukan sesuai dengan quorumnya. Quorumnya itu adalah 40 orang. Nah, itu betul kalau misalkan di dalam khilaf nanti syarat rukun dan yang membatalkannya, ada tuh permasalahan-permasalahannya di situ. Yang persyaratannya adalah baligh, ya kan begitu. Kemudian muatin, laki-laki sudah baligh dan juga penduduk setempat. Kalau tamu dari luar tidak wajib, dari Jakarta nggak wajib sholat Jumat, wajibnya zuhur. Bukan nggak wajib. Kalau tamu dalam pengertian dia keluar itu ya bukan tidak wajib, tetapi dia itu tidak dihitung mustautin. Ada yang dia bukan daerah setempat tetapi di situnya sudah lama, dia tidak dihitung sebagai musafir, tetapi dia termasuk ahlul wujub. Begitu, bukan ahlul qiyam. Jadi tidak jadilah 40 itu dihitung dengan orang itu, tetapi orang itu masih tetap untuk melaksanakan sholat Jumat. Itu seperti para santri-santri yang ada. Oke, ngawur ini, buhum syakur ini. Fikihnya acak-acakan. Saya menghimbau ya, mumpung orangnya sudah tidak ada begitu. Jangan ikutin perkataan dia, karena kamu orang awam tidak akan tahu kapan dia ngomong benar, kapan dia ngomong salah. Betul, banyak sekali omongan benernya. Iya, tetapi salahnya itu tatkala salah sedikit ini bisa mengeluarkan dari agama. Itu adalah konsekuensi dari pembicaraan orang yang sedari awal tidak memahami agama dengan baik sedari awal, dari fondasinya begitu ya. Nah, inilah mudah-mudahan bisa menjadi pencerah sedikit banyaknya, dan ini masih ada perkataan yang berbahaya lagi, insya Allah akan kita lanjutkan dan harus memang kita lanjutkan insya Allah karena berbahaya. Bagi yang ingin ilmu yang secara murni, lihat playlist saya itu, bacakan kitab-kitab ada di situ. Mudah-mudahan kita semua ada dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.